Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai 5. Selamat hari Minggu. Selamat harinya Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera. Pada hari ini tanggal 6 Agustus 2023. Kita bersyukur pada minggu hari ini adalah harinya Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu jangan lupa berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memujiakan Tuhan, bersorak-sorai memujiakan Tuhan. Karena pada Allah kita adalah keselamatan kita dan kemuliaan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Ialah Allah tempat perlindungan kita yang sempurna. Amin. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapakku Tuhan Yesus Kristus, ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenananmu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin. Terima kasih. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua. Engkau yang ku junjung tinggi, perkenananmu yang teguhkan hatiku, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 63 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian bumi yang paling bawah bersama dengan Yesus. Bersamamu Bapakku Yesus, amin, haleluya. Ku lewat
hati semua. Haleluya. Perkenananmu yang haleluya, teguhkan hatiku. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak. Amin. Haleluya. Memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya dan di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, Engkau yang sangat kucintai Bapa. Engkau yang kunjung tinggi. Haleluya. Tiada yang sama seperti Engkau, tidak ada. Hanya Engkau satu-satunya Yesus. Ya Allah, dengarkanlah suaraku. Haleluya. Sembunyikan aku di dalam naungan hadirat-Mu. Aku mau selalu duduk diam di bawah kaki-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu adalah pegangan hidupku, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Hanya kepada Yesus Juru Selamatku. Tidak ada penolong lain. Haleluya. Pertolonganku daripada pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Hanya kepada Yesus aku berlindung. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa, minta ampun, dan kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, hari Minggu ini harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman tadi, aku mau memujiakan Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari kita semua datang kepada Yesus di hari Minggu ini, bersorak-sorai memujiakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 63 ayat 2, saya membaca, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mari kita merindu sama Tuhan di hari Minggu ini. Jangan tidak berbakti. Setiap kita berbakti, carilah Tuhan dan alami perjumpaan dengan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Bartimeus buta berjumpa dengan celik matanya, ya. Lazarus mati sudah 4 hari berjumpa dengan Yesus, bangkit saudara. Air menjadi anggur, ada Yesus. Semua persoalan kita datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Sebab Yesus sumber mujizat, dokter yang agung di atas segala dokter, tabib yang ajaib di atas tabib yang ajaib, di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan, marilah kita menggambungkan diri kepada Tuhan. Di dalamnya ada perjanjian yang kekal. Mari kita membaca dalam Yeremia pasal 50
ayat 1 sampai 20, supaya kita puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu ini tepat baca firman Tuhan di ayat ke pasal 50. Ya, puji Tuhan, bukan secara kebetulan. Pasal 50. Kenapa? Ya saudara, ini kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari saya mau baca firman yang disampaikan Tuhan untuk perantara Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Jangan sembunyikan, katakanlah Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, merodah telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewa yang keji telah terkejut, semua banyak anak mereka menyembah dewa-dewa, berhala-berhala. Maka Tuhan marah tuh, rontok nanti saudara ya. Pokoknya orang kalau tidak menyembah sama Tuhan, Bapak Ibu kalau tidak beribadah kepada Tuhan, itu berarti melanggar firman. Mari kita beribadah kepada Tuhan ya. Kan tertulis dalam Keluaran 23:5, harus kita beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25, itu harus mutlak. Pokoknya kalau mencari Tuhan itu mutlak. Saya sebagai hamba Tuhan, mohon maaf, saya dengan tegas katakan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan itu dosa, karena melanggar firman. Dalam 1 Yohanes dikatakan, dosa itu adalah pelanggaran firman. Maka supaya kita tidak berdosa kepada, ikutlah firman, beribadah kepada Tuhan ya. Jadilah anak yang manis, kita nafas dari Tuhan, semua berkat dari Tuhan. Kenapa nggak mau mencari Tuhan? Mari kita datang kepada Yesus. Ayat ketiga saya mau baca. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikian firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Ayat kelima, mereka menanyakan jalan ke Sion. Kesalahan mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Amin. Tadi malam saya menyanyi, ku jalan ke Sion. Ternyata di sini ada ayatnya, saudara. Mereka menanyakan jalan ke Sion, tempat tata Allah, ke Bukit Sion, seperti dalam Ibrani pasal 12. Kita bertemu dengan Tuhan seperti hari ini. Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan, berarti ke jalan ke Sion, mencari Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah di dalam suatu jalan yang pasti, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita menggabungkan diri kepada Tuhan, karena menggabungkan diri kepada Tuhan ada janji yang kekal. Seperti saya membaca ya, dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Bukan seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal. Kalau kita bersama Yesus, perjanjian kekal. Baca di 1 Timotius 4, bahwa ibadah itu ada janji saat ini maupun hidup, janji yang akan datang. Ibadah di dalamnya ada janji yang kekal. Ya, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Ayat kelima, teratur dalam segala galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkan. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada damai sejahtera. Mari kita mencari Tuhan. Dan ayat ke-6, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit, sehingga lupakan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Dan lawan mereka berkata, kami tidak bersalah, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Mari kita mencari Tuhan. Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Larilah dari tengah-tengah Babel dan negeri orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mempelai lawan kawannya. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sana kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang merampasnya akan puas hatinya. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang gurun dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu dan perempuan melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang ditahan. Ini Babel. Karena jelas Babel adalah orang yang tidak mencintai Tuhan ya.
Kalau kita mencintai Tuhan, kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak, Babel akan ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Semua orang jauh dari Tuhan akan menderita, saudara. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Ayat 14, aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah, panahlah kepadanya. Janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Ingat nih, kalau orang berdosa kepada Tuhan, melanggar firman, hidupnya tidak damai sejahtera. Ya, mari kita baca berikutnya. Bertempur soraklah menyerangnya dan segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Ya, sungguh itulah pembalasan Tuhan. Laksanakan pembalasan terhadapnya. Lakukan kepadanya seperti yang dilakukan sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai. Untuk mengalahkan pedang yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, menggerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur, Raja Babel. Semua orang-orang tidak mencari Tuhan akan dihukum, terima resikonya. Tapi bagi kita terima berkat Tuhan. Hari Minggu, mari kita mencari Tuhan. Di situ saudara Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ayat 19, tapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Ayat 20 yang terakhir. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikian firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tapi tidak ada ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang kubiarkan tinggal hidup. Amin. Berarti kita yang masih hidup ini ada pengampunan, asal kita mau kembali sama Tuhan. Ya, kalau sudah mati selesai, saudara. Selagi kita hidup, mari kita mencari Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari sesuai dengan firman Tuhan inilah. Aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Jadi orang yang masih hidup, masih ada pengampunan. Asal kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Melalui firman Tuhan pada minggu yang indah ini, kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Mari semua berbondong-bondong, carilah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Rasa haus akan firman Tuhan. Memuji, bersorak-sorai, bertepuk tangan, memujiakan Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Hanya bersama Dia hidup kita merasa aman, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua. Amin. Haleluya. Perkenananmu yang amin. Haleluya. Teguhkan hatiku. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak, amin. Haleluya. Memberi pertolongan, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita semua beribadah datang kepada Yesus. Kita mencintai Tuhan Yesus, sebab tidak ada pribadi lain yang kita cintai. Di dalam Dia ada berkat, di dalam Dia ada sumber kehidupan. Yesus berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, penyertaan yang sempurna menyertai kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Amin.